Perkenalkan, nama saya Septiani Cesar Hasan dengan NIM 2001 0750 0002. Perkenalkan, nama saya Serintan Amana dengan NIM 200107501018. Perkenalkan, saya Nur Asisa dengan NIM 200107501034. Perkenalkan, nama saya Sulfaidah dengan NIM 2001007502012. Perkenalkan, nama saya Nur Wahda dengan NIM 200107502016. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Yunus dengan NIM 2001075020022. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai bangun tubuh echinodermata. Echinodermata berasal dari dua kata, yakni echino yang berarti berduri dan derm yang berarti kulit. Sehingga dapat diartikan bahwa echinodermata merupakan hewan berkulit duri. Adapun body plan echinodermata ialah pada waktu masih larva, tubuhnya berbentuk simetris bilateral dan kemudian bermetamorfosa menjadi simetri radial ketika dewasa, yang berarti bahwa unit yang kurang lebih sama disusun dalam lingkaran di sekitar cakram pusat. Echinodermata menunjukkan keragaman bentuk tubuh, seperti yang terlihat pada gambar dari masing-masing kelas echinodermata, yakni lili laut, bulu babi, bintang rapuh, bintang laut, dan teripang. Semuanya memiliki body plan dasar yang sama. Bangun tubuh seluruh spesies dari tiap kelas echinodermata tersebut, yang pertama memiliki kaki tabung alat gerak yang ditandai dengan warna biru pada gambar. Merupakan bagian dari sistem internal kanal berisi cairan. Yang kedua, kerangka eksternal dari pelat berkapur yang tertanam di bawah kulit, berwarna kuning pada gambar. Dan terdapat pula bagian mulut ditandai dengan warna merah pada gambar, berfungsi untuk menyapu makanan. Adapun crinoids yang juga disebut lili laut memiliki lengan panjang dan ramping dengan banyak cabang samping yang terlihat seperti bulu. Crinoid berbeda dengan echinodermata lain karena mulutnya berada di tengah permukaan atas dan di sepanjang bagian atas setiap lengan terdapat alur di sepanjang garis tengah. Berbeda dengan bulu babi, dikelilingi oleh pelat kerangka berkapur yang disebut ossicles, yang bergabung membentuk tes globular. Semua pelat dinding membawa duri bergerak. Selanjutnya, orientasi tubuh echinodermata. Pada echinodermata, sulit untuk menentukan bagian posterior dan anteriornya, berbeda dengan manusia ataupun hewan lainnya. Istilah simetri radial menggambarkan hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar atau bulat. Jika diambil garis lewat mulut, akan menghasilkan bagian-bagian yang sama. Hewan dengan simetri radial hanya mempunyai bagian puncak atau sisi oral dan bagian dasar atau sisi aboral. Yang paling tampak dari orientasi tubuh echinodermata adalah kedua sisi tersebut. Seperti yang terlihat dari kelima spesies dari masing-masing kelas echinodermata ini. Pada bagian oral terdapat mulut dan bagian aboral terdapat anus. Akan tetapi, berbeda dengan Opiroidea yang memiliki mulut akan tetapi tidak memiliki anus, dan juga pada Crinoidea yang orientasi tubuhnya juga sangat berbeda dengan echinodermata lainnya, yakni lengannya berupa pinula dan juga terdapat ciri dan tangkai yang mengarah ke aboral.
Salah satu karakteristik utama dari echinodermata adalah bangun tubuh dengan simetri pentaradial. Adapun penjelasan mengenai hal tersebut pada masing-masing kelas utama echinodermata yakni sebagai berikut. Yang pertama, Holoturidea, terutama menunjukkan simetri pentaradial dalam struktur sistem bejana air atau ambulakral yang berasal dari hidrokel. Hal ini diwakili oleh cincin ambulakral dan 5 kanal ambulakral radial memanjang dari itu. Selain itu, saluran batu kadang-kadang terpolimerisasi dan pada holoturian, pembuluh polian memanjang dari cincin. Pada kebanyakan holoturian, kanal tentakel ambulakral terhubung dengan kanal radial ambulakral. Contohnya seperti teripang. Yang kedua, ada asteroida. Bintang laut dicirikan oleh simetri pentaradial karena terdiri dari beberapa lengan 5 atau dikalikan 5 memancar dari tubuh pusat. Mulut dan anus berdekatan di bagian bawah. Anus berada di tengah cakram bersama-sama dengan asupan air. Yang ketiga, ada Ophiuroidea. Dari semua echinodermata, Ophiuroidea mungkin memiliki kecenderungan terkuat menuju simetri radial atau pentaradial 5 segmen. Ophiuroids umumnya pemulung atau detritivora. Partikel organik kecil dipindahkan ke dalam mulut oleh kaki tabung. Yang keempat, ada Echinoidea. Larva awal mereka memiliki simetri bilateral, tetapi mereka mengembangkan simetri 5 kali lipat saat mereka dewasa atau pentaradial. Hal ini paling jelas terlihat pada bulu babi biasa yang memiliki tubuh kira-kira bulat dengan 5 bagian berukuran sama memancar keluar dari sumbu pusatnya. Dan yang terakhir, Crinoidea. Meskipun pola dasar echinodermata simetri lipat 5 dapat dikenali, kebanyakan crinoid memiliki lebih dari 5 lengan. Crinoid biasanya memiliki batang yang digunakan untuk menempel pada substrat, tetapi banyak yang hidup hanya menempel saat remaja dan berenang bebas saat dewasa, contohnya seperti lili laut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa film Echinodermata ini dikenal sebagai hewan berkulit duri, di mana duri-duri tersebut itu terbentuk dari kristal kalsium karbonat yang pada ujungnya itu meruncing serta berfungsi sebagai alat penangkap mangsa dan juga sebagai sistem pertahanan tubuh dari serangan predator. Kemudian pada duri sendaler itu seperti semua anggota ordo Clipeasteroideae itu memiliki kerangka yang kaku dan juga terdiri dari pelat kalsium karbonat yang disusun dalam pola simetris 5 kali lipat. Pada individu yang masih hidup, kerangka ditutupi oleh kulit duri bertekstur bludru yang kemudian ditutupi pula dengan silia. Duri bludru sendaler yang hidup muncul dalam berbagai warna seperti warna hijau, biru ataupun ungu, tergantung pada spesies yang dimiliki. Kemudian duri pada sendaler ini tidak dapat lagi teridentifikasi apabila individu tersebut telah mati, yang biasanya ditemukan dalam keadaan kosong tanpa semua bahan permukaan dan juga memutih yang disebabkan oleh sinar matahari. Kemudian kita dapat melihat contoh gambar pada bagian atas itu merupakan contoh gambar dari sendaler yang masih hidup, karena kita masih dapat mengidentifikasi duri pada permukaan tubuh sendaler tersebut. Kemudian pada gambar bagian bawah itu merupakan contoh sendaler yang telah mati karena tidak dapat lagi teridentifikasi duri pada permukaan tubuhnya serta warnanya itu telah memutih yang disebabkan oleh sinar matahari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana
cara makan Echinodermata. Jadi terdapat 3 cara makan Echinodermata. Di antaranya yaitu 1. Sebagai penyaring makanan pasif, yang merupakan organisme yang menyerap nutrisi dari air yang lewat. Beberapa Echinodermata menggunakan lengan panjang mereka untuk menangkap partikel massa makanan yang mengambang. Makanan yang mengambang dalam arus. Contohnya yaitu dapat kita lihat pada gambar di samping Diadema sp atau bulu babi. Yang kedua, sebagai pengumpan deposit, yang merupakan organisme yang memakan potongan kecil bahan organik, biasanya di lapisan atas tanah. Teripang merupakan pengumpan deposit, hidup di dasar laut. Mereka makan partikel kecil yang biasanya berlimpah di lingkungan yang mereka huni. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu Holothuria edulis atau teripan. Yang ketiga, sebagai pemburu aktif, yang merupakan organisme yang aktif memburu mangsanya. Banyak bintang laut adalah predator, memakan moluska seperti kima dengan mencongkel terpisah cangkangnya dan benar-benar mendapatkan perut mereka yang ada di dalam cangkang moluska untuk mencerna daging. Contohnya yaitu Lyngia laevigata atau bintang laut. Adapun sistem pencernaan pada Echinodermata yaitu makanan yang masuk dari mulut yang posisinya berada di bawah permukaan tubuh, kemudian diteruskan ke esofagus, kardiak stomat, florik stomat, pyloric duct, pyloric cecum, dan terakhir di anus. Anus letaknya ada di permukaan atas tubuh, dan pada sebagian Echinodermata tidak berfungsi. Lambung memiliki cabang 5, yaitu masing-masing cabang menuju ke lengan. Sistem saraf pada Echinodermata itu dikenal dengan saraf plexus. Echinodermata tidak mempunyai otak dan hanya mempunyai cincin saraf pusat atau biasa disebut dengan ring nervus serta cabang saraf atau biasa disebut dengan radial nervus. Nah, kedua ini menyebar pada lengan atau pada bagian tubuh yang simetris radial, tepatnya pada permukaan bawah kulit. Hal ini menyebabkan koordinasi yang terjadi dapat berjalan secara lambat. Walaupun begitu, Echinodermata sensitif terhadap sentuhan, cahaya, suhu, dan keadaan air yang ada di sekitarnya. Alasannya mengapa? Karena pada umumnya Echinodermata mempunyai kaki tabung pada tubuhnya yang dapat membantunya bergerak, dan juga pada beberapa kelompok lain itu ditemukan suatu bagian yang biasa disebut dengan eye spot. Nah, eye spot ini berupa kumpulan oselli yang mengandung sel epitel berpigmen yang dapat merespon cahaya dan terdapat sel sensori di antaranya. Adapun sistem saraf yang terdapat pada setiap kelas pada Echinodermata. Yang pertama itu ada dari kelas Asteroidea. Nah, kelompok bintang laut dari kelas Asteroidea adalah salah satu contoh umum yang bisa kita amati terkait sistem saraf Echinodermata. Pada bintang laut, cincin saraf pusat terletak di sekitar esofagus, sedangkan saraf radial ditemukan pada setiap lengan, sejajar dengan sistem sirkulasi air yang dapat membantu pergerakannya. Kaki tabung sensitif terhadap zat kimia yang bersumber dari makanannya, sedangkan eye spot itu berfungsi dalam membantu mereka dalam merasakan sensitivitas cahaya menggunakan sel reseptor. Adapun kemampuan dalam autotomi atau kemampuan dalam menumbuhkan lengannya yang disengaja dilepaskan atau patah dalam menghadapi predator ataupun musuh. Sistem saraf memiliki peran penting dalam proses tersebut. Alasannya mengapa? Karena dapat mengirimkan sinyal pada tubuh dengan cara melepaskan lengan yang berada dalam genggaman predator dengan cara mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat.
Yang kedua ada dari kelas Echinoidea. Pada kelas Echinoidea terdapat 5 saraf yang menyebar di bawah percabangan kanal dari cincin saraf pusat ke berbagai bagian seperti pada kaki tabung, duri, pedicellari yang merupakan organ pertahanan. Saraf pusatnya itu terletak mengelilingi lentera Aristoteles. Echinoidea mempunyai eye spot yang terletak pada bagian aboral. Durinya itu memiliki fungsi sebagai pertahanan, juga digunakan sebagai alat indera peraba untuk bergerak atau melakukan aktivitas lainnya. Echinoidea mempunyai organ sensor, statocis atau yang biasa disebut dengan speridia, yang dapat mengirimkan sinyal dari satu paparan untuk melakukan pergerakan dan tindakan lain. Adapun contoh dari kelas ini yaitu landak laut. Yang ketiga terdapat kelas Holoturoidea. Cincin saraf pusat yang dimiliki oleh kelompok ini terletak di sekitar faring atau paring, juga bercabang menjadi 5 saraf radial pada seluruh tubuh dan juga mengirimkan sinyal ke tentakel serta faring. Walaupun tidak seperti kelas Asteroidea dan Echinoidea yang umumnya mempunyai organ sensor tambahan, namun kelas ini masih dapat merangsang terhadap sentuhan dan cahaya. Alasannya kenapa? Karena saraf melewati kulit dan terletak di bawah sistem sirkulasi air atau biasa disebut dengan ambulakral. Selain itu, podia yang merupakan kaki tabung termasuk bagian yang sensitif dalam menghadapi rangsangan. Jadi, komponen dari setiap sistem saraf Holoturoidea adalah cincin saraf pusat serta 5 saraf radial, menjalar dari bagian anterior ke bagian posterior, melewati jaringan ikat pada tubuhnya. Nah, setiap tali saraf ini terdiri atas 2 strip jaringan saraf, yaitu ektoneural serta hiponeural. Kedua bagian ini itu terhubung menjadi bagian penyusun sistem saraf. Adapun contoh dari kelas ini, yang pertama itu ada timun laut atau teripang. Yang keempat ada dari kelas Crinoidea. Khusus pada kelompok Crinoidea, sistem saraf terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem oral, terletak di sekitar mulut dan saraf radial bercabang ke bagian lengan. Di bawah jaringan epidermis membentuk jaringan saraf panjang dari sistem pencernaan. Yang kedua itu ada sistem hiponeural. Di setiap lengannya terdapat 2 cabang saraf yang digunakan sebagai sensor pengatur bagian pinula atau cabang-cabang kecil pada lengannya yang digunakan untuk menangkap makanan. Nah, yang ketiga itu ada sistem aboral. Bagian ini termasuk bagian utama. Mengapa demikian? Karena fungsinya sebagai pengatur gerakan, terletak di dasar kaliks atau fungsinya sebagai cakram. Saraf tunggalnya mengarah ke setiap lengan dan pada tangkainya. Tangkai atau stalk itu sendiri berfungsi sebagai bagian yang digunakan dalam menempel pada substrat. Beberapa spesies dari kelompok ini dapat bergerak bebas sebelum mencari substrat untuk melekat pada saat dewasa. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah lili laut. Yang kelima itu ada kelas Ophiuroidea. Kelas ini termasuk kelompok yang mirip dengan bintang laut, namun tidak mempunyai mata, dan juga sering disebut sebagai bintang ular. Organ sensorik tidak ditemukan pada kelas ini, namun tetap mempunyai cincin saraf pusat yang terdapat pada bagian cakram atau pusat tubuh. Percabangan saraf atau saraf radial juga seperti pada bintang laut pada umumnya, yaitu menyebar ke setiap lengan. Saraf-saraf tersebut berada di dasar osikel yang merupakan rangka penyusun tubuh, serta bagian tentakel. Kelas ini dapat merasakan sensitivitas seperti zat kimia, sentuhan, atau cahaya melalui saraf yang terdapat di bagian bawah epidermis pada lengan. Berdasarkan hal tersebut, semua pergerakannya bergantung oleh tentakel. Mengapa demikian? Karena saraf radial yang melewati tentakel mengambil alih kontrol setiap pergerakan, berbeda dengan kelompok lain yang di setiap pergerakan dibantu oleh kaki tabung melalui sistem sirkulasi air. Nah, kesimpulannya, sistem saraf pada kelompok ini masih dikatakan sederhana dan cukup membantu menunjang eksistensinya dalam ekologi laut. Demikianlah pembahasan tentang sistem saraf yang ada pada Echinodermata. Semoga dapat menambah wawasan kita. Bagaimana sih pergerakan pada kaki filum Echinodermata?
Jadi, pada sebagian hewan dari filum Echinodermata bergerak dengan menggunakan kaki ambulakral atau biasa disebut dengan kaki pembuluh. Gerakan pada kaki ambulakral dapat terjadi akibat perbedaan tekanan air. Kaki ambulakral memiliki rongga dan merupakan kelanjutan dari sistem pembuluh air yang dimana berfungsi untuk bergerak atau bahkan bernapas dan membuka cangkang mangsa buruannya. Terlihat pada gambar di samping merupakan sistem sirkulasi air atau sistem ambulakral pada filum Echinodermata. Pada bagian A, air masuk melalui madreporit. Madreporit ini merupakan lempeng dorsal yang berlubang-lubang sebagai tempat masuknya air laut ke dalam sistem pembuluh air. Kemudian menuju saluran batu, menuju saluran licin dan berputar searah jarum jam. Kemudian menuju saluran radial, menuju saluran lateral yang bermuara ke ampula. Kemudian berkontraksi sehingga Echinodermata dapat bergerak. Kemudian kelompok Tledeman yang merupakan tempat berkembangnya amebosit dan alat keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu gelembung polian, merupakan tempat untuk mengatur tekanan air di dalam tubuh Echinodermata. Apakah Sia ursin atau bulu babi memiliki kaki dan apakah pergerakannya menggunakan duri? Jadi Sia ursin atau bulu babi Echinoidea mempunyai kaki tabung meskipun tidak memiliki lengan. Kaki tabung tersebut disertai dengan lubang-lubang kecil yang dimana berfungsi untuk menghisap dan dur-dur yang dapat digerakkan. Echinoidea bergerak dengan kaki pembuluh dan duri-duri yang ada di seluruh tubuhnya, yang dimana bergerak dengan ambulakral. Gerakan ambulakral ini terjadi akibat perbedaan tekanan air. Pada umumnya, Echinoidea memiliki dua macam duri, yaitu duri primer dan duri sekunder. Ada kalanya duri primer memiliki ujung runcing di dalam berlubang dan rapuh. Adakah kelompok hewan Echinodermata yang tidak pernah bergerak? Dan apakah ini dikarenakan kelompok ini tidak memiliki kaki? Tidak ada kelompok hewan Echinodermata yang tidak pernah bergerak. Umumnya kelompok Echinodermata bergerak lambat dan tidak ada yang hidup parasit. Echinodermata memang tidak memiliki kaki, namun dapat bergerak dengan ambulakral atau kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap dan juga melakukan pergerakan melalui perbedaan tekanan air. Kaki tabung ini memiliki rongga dan merupakan kelanjutan dari sistem pembuluh air yang memungkinkan Echinodermata bergerak atau bahkan bernapas dan membuka cangkang mangsa buruannya. Saya akan menjelaskan mengenai kunci identifikasi dari kelas Ophiuridea. Pertama-tama, kita mengambil gambar spesies pada masing-masing ordo dari kelas ini. Adapun ordo yang kami sertakan di sini yaitu ordo Egophiurida, Pinophiurida, dan Ophiurida. Selanjutnya, saya akan membuat kunci dikotomi dalam bentuk pohon akar terlebih dahulu berdasarkan pengelompokan yang telah dibuat tadi. Pertama, kita bagi berdasarkan bentuk lengannya. Ada yang bentuk lengan menyerupai ular, dan ada pula bentuk lengan menyerupai ranting pohon. Ordonya adalah Pinophiurida. Untuk bentuk lengan menyerupai ular, terbagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan arah durinya. Ada yang arah duri menuju lateral, yakni ordo Ophiurida, dan arah duri menuju bawah, yakni ordo Egophiurida. Setelah itu diberikan penomoran pada masing-masing cabang. Kemudian yang terakhir, saya akan membuat kunci identifikasi berdasarkan kunci dikotomi yang sudah dinomori tadi. Inilah kunci identifikasi yang telah saya susun, yakni 1A bentuk tubuh lengan menyerupai ular, 1B bentuk lengan menyerupai ranting pohon, 2A arah duri menuju lateral, 2B arah duri menuju bawah. Kemudian untuk ordo Pinophiurida yakni 1B, ordo Ophiurida 1A dan 2A, ordo Egophiurida 1A dan 2B.
Saya akan menjelaskan mengenai kunci identifikasi kelas Asteroidea. Pertama-tama, kita mengambil gambar spesies pada masing-masing ordo dari kelas Asteroidea. Adapun ordo yang kami sertakan di sini, yang pertama ordo Odinia, ordo Caemonostella, ordo Keramaster, ordo Bentopecton, dan ordo Asternata. Selanjutnya, saya akan membuat kunci dikotomi dalam bentuk pohon akar terlebih dahulu berdasarkan pengelompokan yang telah dibuat tadi. Pertama, kita bagi berdasarkan habitatnya, yaitu hidup di dasar laut atau pasir, dan yang kedua hidup di bebatuan laut. Yang hidup di dasar laut terbagi atas dua, yang pertama tanpa pedikel yaitu ordo Odonia, dan yang kedua itu berpedikel yaitu ordo Caemonostella. Yang hidup di bebatuan laut terbagi atas dua, yang pertama lengan panjang yaitu podia tersusun 2 baris yaitu ordo Bentopecton, dan podia tersusun 4 baris yaitu ordo Asternata. Yang kedua lengan pendek yaitu ordo Keramaster. Kemudian yang terakhir saya akan membuat kunci identifikasi berdasarkan kunci dikotomi yang sudah dinomori tadi. 1A hidup di dasar laut atau pasir, 1B hidup di bebatuan laut, 2A tanpa pedikel, 2B berpedikel, 3A lengan panjang, 3B lengan pendek, 4A podia tersusun 2 baris, 4B tersusun 4 baris. Itulah kunci identifikasi yang telah saya susun. Kemudian untuk ordo Odenia 1A 2A, ordo Caemonostella 1A 2B, ordo Keramaster 1B 3B, ordo Bentopecton 1B 3A 4A, dan yang terakhir ordo Asternata 1B 3A 4B. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai kunci identifikasi dari kelas Holothuriidea. Nah, pertama-tama kita akan mengambil contoh gambar spesies pada masing-masing ordo dari kelas Holothuriidea ini. Nah, adapun ordo yang kami sertakan di sini, yang pertama ialah ordo Molpadonea. Kemudian ada ordo Dendrosirotida. Yang ketiga ada ordo Apoda. Yang keempat ada ordo Aspidosirota. Dan yang kelima ialah ordo Elasipoda. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat kunci dikotomi dalam bentuk pohon akar terlebih dahulu berdasarkan pengelompokan yang telah dibuat. Pertama-tama kita bagi berdasarkan bentuk tubuhnya. Di sini pada kelas Holothuriidea itu ada yang memiliki posterior meruncing ke bagian aboral, dan ada pula yang memiliki oral dan aboral yang memiliki ukuran yang sama. Untuk ordo yang memiliki posterior meruncing ke bagian aboral itu ada ordo Molpadonea, sedangkan oral dan aboral ukurannya sama ini terbagi menjadi dua. Ada yang memiliki tentakel dan ada yang tidak memiliki tentakel. Untuk ordo yang tidak memiliki tentakel ini ialah ordo Aspidosirotida. Untuk yang memiliki tentakel ini terbagi lagi menjadi dua, ada yang tentakelnya menyerupai ranting pohon dan ada pula tentakel berbentuk biasa. Untuk ordo yang memiliki tentakel menyerupai ranting pohon itu ada Dendrosirotida, sedangkan tentakel berbentuk biasa ini terbagi lagi menjadi dua, ialah terdapat otot refraktori dan tidak terdapat otot refraktori. Untuk ordo yang memiliki otot refraktori itu ada ordo Apoda, sedangkan ordo yang tidak memiliki otot refraktori itu ada Elasipoda. Kemudian saya akan membuat kunci identifikasi berdasarkan kunci dikotomi yang sudah dibuat. Di sini pada 1A itu posterior meruncing ke bagian aboral. Kemudian 1B itu oral dan aboral ukurannya sama. Yang ketiga yaitu 2A memiliki tentakel, 2B itu tidak memiliki tentakel. Selanjutnya itu 3A tentakelnya menyerupai ranting pohon. Kemudian 3B itu tentakelnya berbentuk biasa. Yang ke-7 ialah 4A terdapat otot refraktori, dan yang terakhir yaitu 4B tidak terdapat otot refraktori. Nah, kemudian
Itulah tadi kunci identifikasi yang telah saya susun. Untuk ordo Molpadonia itu pada 1A, kemudian ordo Aspidosirotida itu 1B, 2B, yang ketiga itu ordo Dendrosirotida itu ada 1B, 2A, dan 3A, dan untuk ordo Apoda itu pada 1B, 2A, 3B, dan 4A, dan yang terakhir yaitu ordo Elasipoda, yakni pada 1B, 2A, 3B, dan 4B. Saya akan menjelaskan mengenai kunci identifikasi kelas Crinoidea. Pertama-tama, kita mengambil gambar spesies pada masing-masing ordo dari kelas ini. Adapun ordo yang kami sertakan di sini yaitu ordo Inadunta dan ordo Articulata. Selanjutnya, saya akan membuat kunci dikotomi dalam bentuk pohon. Pohon akar terlebih dahulu berdasarkan pengelompokan yang telah dibuat tadi. Kelas Rhinoidea yaitu cakram tubuh besar dari ordo Inadunta dan cakram tubuh kecil dari ordo Articulata. Setelah itu diberikan penomoran pada masing-masing cabang. Kemudian yang terakhir saya akan membuat kunci identifikasi berdasarkan kunci dikotomi yang sudah dinomori tadi. Inilah kunci identifikasi yang telah saya susun, yaitu 1A cakram tubuh besar, 1B cakram tubuh kecil. Kemudian untuk ordo Inadunta 1A dan Articulata 1B. Saya akan menjelaskan mengenai kunci identifikasi kelas Echinoidea. Pertama-tama, kita mengambil gambar spesies pada masing-masing ordo dari kelas ini. Adapun ordo yang kami sertakan di sini sebagai berikut. Yang pertama, ada ordo Echinoturoidea. Yang kedua, ada ordo Cassiduloida. Yang ketiga, ada ordo Holectipoida. Yang keempat, ada ordo Clypestoreoida. Yang kelima, ada ordo Spatangoida. Yang keenam, ada Echinoida. Yang ketujuh, ada Camarodonta. Yang kedelapan, ada Diademotoida. Dan yang kesembilan, ada Chidaroida. Selanjutnya, saya akan membuat kunci dikotomi dalam bentuk pohon akar terlebih dahulu berdasarkan pengelompokan yang telah dibuat tadi. Pertama, kita bagi berdasarkan ukuran tubuhnya. Pada kelas Echinoidea ini terbagi menjadi dua ukuran tubuh. Yang pertama, ada kerangka tubuh oval, dan yang kedua ada tubuh bulat. Nah, pada kerangka tubuh oval ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada duri berukuran pendek dan duri berukuran panjang. Duri berukuran pendek ini terbagi lagi menjadi dua, yang dimana letak mulut di bagian anterior permukaan oral dan letak mulut di bagian tengah permukaan oral. Dan letak mulut di bagian anterior permukaan oral ini termasuk ordo Cassiduloida. Letak mulut di bagian tengah permukaan oral termasuk ordo Holectipoida. Duri berukuran panjang ini termasuk ordo Echinonturoidea. Kemudian pada kerangka tubuh bulat terbagi menjadi dua, yaitu kelengkapan mulut dikelilingi peristom dan kelengkapan mulut tidak dikelilingi peristom. Pada kelengkapan mulut yang dikelilingi peristom ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, lentera aristol kurang berkembang dan lentera aristol berkembang. Lentera aristol kurang berkembang ini termasuk ordo Spatangoida. Kemudian lentera aristol berkembang ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu tidak memiliki gigi dan memiliki gigi. Pada yang tidak memiliki gigi termasuk ordo Clypestoreoida, dan yang memiliki gigi terbagi lagi menjadi dua, yaitu memiliki 1-3 pedicellaria dan yang kedua memiliki 4 pedicellaria. Yang memiliki 1-3 pedicellaria termasuk ordo Chidaroida,
yang memiliki 4 pedicelaria termasuk Camardonta. Kemudian kelengkapan mulut tidak dikelilingi peristom terbagi menjadi dua, yaitu tekstur kerangka fleksibel dan tekstur kerangka kaku. Tekstur kerangka fleksibel ini termasuk ordo Diademotoida, dan tekstur kerangka kaku ini termasuk ordo Echinoida. Kemudian yang terakhir, saya akan membuat kunci identifikasi berdasarkan kunci dikotomi yang sudah dinomori tadi. 1A kerangka tubuh oval, 1B kerangka tubuh bulat, 2A duri berukuran pendek, 2B duri berukuran panjang, 3A mulut dikelilingi peristom, 3B mulut tidak dikelilingi peristom, 4A letak mulut dengan anterior permukaan oral, 4B letak mulut di bagian tengah permukaan oral, 5A lentera aristol kurang berkembang, 5B lentera aristol berkembang, 6A tekstur kerangka fleksibel, 6B tekstur kerangka kaku, 7A tidak memiliki gigi, 7B memiliki gigi, 8A memiliki 1-3 pedicelaria, 8B memiliki 4 pedicelaria. Inilah kunci identifikasi yang telah saya susun. Kemudian untuk ordo Echinoidea, yaitu yang pertama Echinoturoidea 1A, 2B. Yang kedua Casiduloida 1A, 2A, dan 4A. Holectipoida 1A, 2A, 4B. Kemudian Spatangoida 1B, 3A, 5A. Kemudian Diadematoida 1B, 3B, 6A. Kemudian Echinoida 1B, 3B, 6B. Kemudian Clypeasteroida 1B, 2A, 5B, dan 7A. Kemudian Chidaroida 1B, 3A, 5B, 7B, dan 8A. Dan yang terakhir Camarodonta 1B, 3A, 5B, 7B, dan 8B.